Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa yang Bunda sayangi? Bunda berharap dalam doa semoga kita selalu bahagia, sehat walafiat, dan penuh semangat. Walaupun kita hanya bisa berjumpa via ruang rindu. Oke? Pada pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan membahas tentang 5 bab yang Bunda Tati ringkas menjadi 3 bab. Dalam 3 bab tersebut, Bunda bagi lagi menjadi 3 video, yaitu video 3.1, yang kedua video 3.2, dan yang ketiga adalah video 3.3, agar Anda lebih mudah untuk memahaminya. Oke, Bunda ingatkan untuk adik-adik mahasiswa yang berkebutuhan khusus untuk meminta bantuan pada teman, sahabat, atau orang tua untuk memahamkan materi dari Bunda Tati, karena Bunda Tati tidak sepenuhnya menggunakan bahasa isyarat pada pertemuan kita kali ini. Baiklah adik-adik mahasiswa yang Bunda rindukan, masih tetap semangat ya. Kita sekarang berada pada sesi yang terakhir, yaitu video 3.3, yang mana video 3.3 ini berkorelasi dengan video 3.1 dan video 3.2, dan semua ini tidak bisa dipisahkan sebagai sebuah sistem ya. Oke. Pada video 3.3 ini kita juga membahas 2 subbab. Yang pertama yaitu program rehabilitasi ya, yang disesuaikan dengan masalah medis ya, dengan masalah medis anak tunadaksa atau anak berkebutuhan khusus secara keseluruhan ya. Dengan sudah paham siapa saja itu ya, monggo jenengan simak lagi video-video Bunda dari yang sebelumnya ya. Kemudian yang subbab kedua adalah persiapan program rehabilitasi. Materi ini sudah Bunda jelaskan di video 3.1 ya, hanya globalnya saja, dan sekarang ini kita bahas secara mendetail ya. Oke. Yang pertama adalah program rehabilitasi ini yang disesuaikan dengan masalah medis dan masalah rehabilitasi anak tunadaksa atau anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas lainnya ya. Ada berapa? Jadi ada 9 ya, 9. Yang pertama adalah program terapi fisik. Yang kedua adalah program terapi okupasi. Yang ketiga adalah program rekreasi. Yang keempat adalah program vokasional. Yang kelima adalah program bicara dan pendengaran. Yang keenam adalah program psikologi. Yang ketujuh adalah program pelayanan sosial. Yang kedelapan adalah program pendidikan dan latihan. Dan yang terakhir adalah program orientasi mobilitas ya. Program orientasi mobilitas ini ya bisa dilaksanakan untuk anak hambatan visual, yaitu hambatan
visual. Nah, tunanetra juga bisa untuk penyandang disabilitas fisik ya, bagaimana dia berpindah tempat seperti itu ya. Nanti kita lebih detail ya. Oke. Yang kedua, jadi persiapan program rehabilitasi ini membahas apa saja? Membahas 4 hal, yaitu yang pertama pengumpulan data, penelaahan data, dan pengungkapan masalah atau diagnosa rehabilitasi. Tadi sudah Bunda jelaskan sedikit ya, sedikit. Kemudian penyusunan program rehabilitasi, dan selanjutnya adalah pelaksanaan rehabilitasi. Oke, ya. Sekarang berlanjut pada yang pertama, ya. Jadi program rehabilitasi yang disesuaikan dengan masalah medis anak tunadaksa atau anak penyandang disabilitas lainnya ini ya. Yang pertama adalah program terapi fisik ya. Nah, program terapi fisik ini memiliki tujuan ya. Jadi semua hal di dunia ini memiliki tujuan. Jenengan juga sama memiliki tujuan. Mengapa? Jenengan menyimak video dari Bunda karena Anda memiliki tujuan ya. Tujuannya adalah menjadi sarjana pendidikan ya. Kemudian tujuannya apa dalam terapi fisik ini? Jadi tujuannya adalah mengembangkan ya, kekuatan ya, koordinasi, keseimbangan ya, dan belajar menggunakan alat-alat bantu ya. Alat-alat bantu apa? Banyak ya, nanti dibahas di sesi-sesi berikutnya ya. Kemungkinan tidak bisa Bunda video, tapi Bunda akan kirim teksnya ya, insya Allah ya. Kemudian yang kedua adalah bentuk pelaksanaan program tersebut adalah ya, yang pertama ya, mengevaluasi kemampuan gerak ya. Kemampuan gerak seperti apa ya? Biasanya untuk program terapi fisik ini urutannya itu seperti ketika bayi mau belajar berjalan itu ya. Jadi di sini biasanya programnya ini meliputi bagaimana kemampuan gerak ketika duduk, merangkak, berdiri, berjalan ya, atau menggerakkan tubuh selanjutnya. Nah, jadi program terapi fisik ini ya, latihan reedukasi motorik ya, seperti berjalan dan menggunakan alat-alat bantu ya. Alat-alat bantu apa ya? Misalnya tongkat ya, untuk yang hambatan visual, kruk ya, atau kursi roda gitu ya, sesuai dengan kebutuhan anak ya. Yang kedua adalah program terapi okupasi. Nah, program terapi okupasi ini juga memiliki tujuan ya. Tujuannya apa? Yaitu agar penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus ini dapat mengembangkan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari ya, dengan maksimal, dengan optimal gitu ya. Jadi yang terpenting di sini adalah anak-anak ini bisa mandiri dulu ya, bisa mandiri. Jadi tidak tergantung pada orang tua, pada teman ya, atau pada orang lain. Jadi karena melatih kemandirian supaya anak-anak itu mandiri secara optimal dalam kehidupan sehari-hari ya, maka fokusnya adalah ADL. ADL seperti apa? Seperti makan, mandi, berpakaian, berdandan ya. Jadi dapat melaksanakan sendiri ya. Jadi terapi okupasi ini jika anak sudah terlatih, maka anak ini akan bisa menjaga ya, menjaga dirinya ya, menjaga kebersihan dirinya gitu ya. Yang ketiga adalah program rekreasi. Tadi sudah Bunda sebutkan ya di video 3.2 ya. Jadi program program rekreasi ini tujuannya apa? Ya.
tujuannya adalah selain untuk membuat agar bahagia ya, bahagia, kemudian bisa lebih fokus ya. Jadi kita tidak selalu terkungkung dengan satu aktivitas ya. Anak-anak kebutuhan khusus, anak-anak penyandang disabilitas juga akan merasa bosan, seperti kita juga akan merasa bosan. Nah, jadi untuk untuk menghilangkan kebosanan itu diperlukan sebuah program yang namanya rekreasi ya. Dengan rekreasi ini insya Allah kebahagiaannya akan muncul kembali ya, penyegaran, refreshing namanya ya. Oke, jadi dalam rekreasi ini anak-anak bisa belajar untuk bersosialisasi ya, kemudian bisa mengembangkan pengalaman-pengalaman baru ya, seperti yang telah Bunda ceritakan ya di video 3.2 ya. Itu banyak pengalaman baru ya di situ ya. Nah, jadi belajar langsung di alam itu lebih mengena ya, lebih mudah dipahami oleh anak-anak ya. Kemudian program rekreasi ini ya, program rekreasi ini dilaksanakan juga dalam terapi bermain ya. Jadi kalau masa kanak-kanak ya, masa kanak-kanak belajarnya itu tidak langsung seperti Anda ya, duduk di ruang kelas, mendengarkan dosen atau diskusi. Mereka tidak bisa. Jadi untuk anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya pada anak yang di jenjang sekolah dasar, mereka itu membutuhkan yang namanya sebuah terapi bermain ya. Jadi dalam permainan itu anak akan mendapatkan suatu wawasan ya, wawasan atau ilmu ya. Kemudian dalam terapi bermain tersebut tujuannya juga untuk penyembuhan ya, penyembuhan. Tentunya permainan yang dilaksanakan oleh anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas ini adalah sesuai dengan kelainan atau hambatannya ya. Kemudian program rekreasi ini juga sebagai sarana ya, sebagai sarana atau sasaran ya, perubahan tingkah laku ya, yang sifatnya itu merupakan penyembuhan ya. Jadi kegiatan tersebut bisa dilaksanakan dimanapun ya, boleh di ruangan, terapi bermainnya di ruangan ya, boleh secara individu misalnya main balok itu bisa, juga secara berkelompok, permainan tradisional. Sekarang jarang sekali ya permainan tradisional ya, kebanyakan gadget ya, main game. Nah ini permainan dalam kelompok, permainan tradisional itu bagus sekali untuk terapi bermain. Program ini termasuk program rekreasi ya, menyanyi bersenandung ya, atau ini kegiatan berupa camping misalnya ya, atau berdharma wisata ya, itu bagus sekali. Itu merupakan sebuah program rekreasi. Oke. Kemudian yang keempat adalah program vokasional. Nah, keterampilan ini. Jadi tujuan dari program vokasional ini adalah untuk mempersiapkan anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas ini mencapai penampilan diri yang bermanfaat, berdaya guna, memiliki kebermaknaan, memiliki keberartian ya. Jadi ini semua program vokasional ini diharapkan untuk mempersiapkan anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak penyandang disabilitas ini menjadi individu yang produktif ya, menghasilkan sebuah karya ya. Kan sudah Bunda jelaskan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu jika diberi kesempatan maka dia itu akan memberikan potensi terhebatnya ya, yang telah dianugerahkan Allah untuk mereka. Jadi semua orang tuh
semua anak ya, semua anak di muka bumi ini dilahirkan dengan potensi masing-masing. Nah, jadi tidak ada istilahnya anak bodoh, itu tidak ada sebenarnya ya, karena mereka memiliki potensi hebat ya. Jadi anak-anak penyandang disabilitas ini tidak harus pandai dalam akademik, tidak harus ya, tidak harus bisa matematika, tidak harus ya, tidak harus ya. Oke. Jadi program vokasional ini sangat penting ya, sangat penting bagi anak-anak berkebutuhan khusus juga penyandang disabilitas ya. Jadi dalam kegiatan program vokasional ini ya dilaksanakan setelah proses rehabilitasi ya. Dengan apa? Dengan caranya menempatkan anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas ini dalam perusahaan. Nah, dalam perusahaan, instansi-instansi. Tujuannya apa? Agar nantinya setelah anak-anak berkebutuhan khusus itu lulus ya dari sekolahnya, dia juga dapat bekerja di perusahaan tersebut, magang ya istilahnya ya. Dan akhirnya mereka bisa mendapatkan penghasilan ya. Untuk kemandirian dalam hidupnya ya. Yang selanjutnya ya yang perlu kita perhatikan, tentunya program vokasional ini harus disesuaikan ya, di mana anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas itu berada ya. Ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Misalnya anak-anak yang tinggal di pesisir, nah di situ kan banyak sekali ya, banyak sekali kerang misalnya ya, banyak sekali kerang ya. Nah anak-anak bisa dilatih untuk membuat aksesoris dari kerang ya. Misalnya penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus itu tinggal di perkotaan, bisa diajarkan dengan keterampilan membuat hantaran misalnya, membuat batik ya. Dan ini yang lebih paham adalah penjenengan ya, karena penjenengan adalah seorang guru ya. Program yang kelima adalah program bicara dan pendengaran. Jadi program bicara dan pendengaran ini memiliki tujuan yaitu mengembangkan ya keterampilan komunikasi anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, yaitu sebuah program yang bernama treatment gangguan bicara. Jadi kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah berupa evaluasi ya, evaluasi mekanisme bicara, yaitu kemudian pola bicara, terus kemampuan berbahasa ya, dan melakukan tes audiometer ya. Kenapa melakukan tes audiometer? Yaitu untuk mengetahui ketajaman pendengaran ya. Kemudian program selanjutnya adalah referral untuk alat bantu dengar. Kemudian juga terapi bicara dan latihan pendengaran. Jadi semuanya itu adalah sebuah program yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi, baik itu berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal, yaitu bahasa isyarat ya. Karena komunikasi ini sangat penting ya. Jadi manusia itu bisa eksis karena dia juga pandai bagaimana cara dia berkomunikasi dengan orang lain ya. Oke. Kemudian yang keenam adalah program psikologi. Nah, program psikologi ini ranahnya para psikolog ya. Psikolog itu memberikan terapi ya. Sedangkan kalau psikiater itu memberikan obat ya. Jadi tujuan dari program psikologi ini adalah untuk menentukan kemampuan dan kebutuhan individual dan memberikan konseling ya, psikoterapi. Jadi kalau psikolog itu memberikan konseling ya, kalau psikiater itu dengan memberikan obat. Nah,
Program ini dilaksanakan yaitu untuk mengevaluasi tingkat kecerdasan atau IQ anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk menstimulasi perkembangan kepribadian dan attitude umum. Nah, selanjutnya adalah asesmen kemampuan dan latihan kemampuan pendidikan. Ya. Jadi konseling yang dilakukan ini adalah sebuah terapi-terapi ya, untuk jangka pendek juga jangka panjang ya. Untuk apa? Untuk ini program problem emosi di sini ya. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi kesulitan belajar. Jadi anak berkebutuhan khusus ini juga terkadang memiliki hambatan ganda, yaitu misalnya kesulitan belajar ya. Di sini program psikologi ini mengidentifikasi kesulitan belajar anak-anak berkebutuhan khusus ya, yang merupakan sebuah partisipasi dalam perencanaan pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah program dari psikologi ini adalah program sosial ya. Program sosial juga vokasional juga ya, serta bimbingan dan penyuluhan untuk orang tuanya ya. Biasanya dulu kalau Bunda bekerja di TK Inklusi yaitu Cahaya Nurani ya, psikolognya itu memberikan sebuah program tiap 3 bulan ini wali murid itu dikumpulkan ya untuk diberikan pengarahan ya, diberikan pengetahuan. Jadi program psikologi yang dilaksanakan di sekolah ini jadi bergayung bersambut gitu dengan orang tua ya. Jadi kalau anak berkebutuhan khusus hanya diberikan terapi, hanya diberikan rehabilitasi di sekolah tanpa adanya peranan orang tua, maka program rehabilitasi ini kurang bisa berhasil secara optimal. Kemudian yang ketujuh adalah program pelayanan sosial ya. Jadi tujuan dari program pelayanan sosial ini adalah untuk mendorong partisipasi orang tua ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka membantu mengatasi problem anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak penyandang disabilitas ya. Baik itu problem pribadi ya, masalah pribadi maupun problem sosial yaitu dengan orang lain ya. Jadi kegiatannya di sini ini adalah memberikan aplikasi atau pendekatan cashwalk ya, untuk mengetahui apa yang harus diketahui yaitu lingkup keluarganya ya. Jadi bagaimana dia itu dibesarkan di keluarga yang seperti apa ya, taraf ekonomi seperti bagaimana ya. Kemudian juga sikap keluarga pada anak penyandang disabilitas itu bagaimana ya. Kemudian juga interpersonal relationship ya antara kedua orang tua ya, hubungan anak dengan orang tua itu seperti apa ya. Jadi program pelayanan sosial ini ya itu dilakukan interview secara berkala dengan orang tua ya. Untuk apa? Tentunya untuk mengetahui perkembangan anak berkebutuhan khusus atau anak penyandang disabilitas, juga mendapatkan kerjasama ya. Jadi kerjasama yang dilaksanakan ini akan membantu kebutuhan anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas ya. Oke. Sekarang yang ke-8 ya. Yang ke-8 adalah program pendidikan dan latihan. Jadi program pendidikan dan latihan ini memiliki tujuan ya, yaitu program pendidikan dan latihan ini memiliki tujuan apa? Tetap sama, yaitu untuk mengembangkan keterampilan intelektual ya, sosial, kemudian juga keterampilan mengurus diri sendiri ya, kemudian juga remedial belajar ya gitu. Jadi kegiatan ini diselenggarakan di
berbagai tingkat jenjang pendidikan, misalnya mulai dari playgroup, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas ya, bahkan sampai ke perguruan tinggi ya. Jadi pendidikan di kelas-kelas ini ya akan memberikan wawasan ya yang luas pada anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Ya. Jadi dalam program pendidikan dan latihan ini ya akan diajarkan pembelajaran keterampilan hidup vokasional ya untuk mempersiapkan penyandang disabilitas ya untuk kemandirian. Yang nantinya besok anak-anak disabilitas ini, penyandang disabilitas ini kan juga berumah tangga ya, nikah ya. Jadi supaya apa? Supaya mereka ini mempersiapkan di masa yang akan datang ya, dan tidak bergantung pada orang tua atau orang lain. Nah, pada jenjang sekolah menengah sampai atas ini biasanya juga diajarkan pendidikan seks ya. Kenapa? Jadi agar anak-anak berkebutuhan khusus juga anak penyandang disabilitas ini memiliki wawasan yang luas tentang pendidikan seks ya, pemahaman diri ya, sehingga apa, dia bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kita ketahui banyak ya di baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya ya, anak-anak disabilitas itu banyak yang mengalami pelecehan seksual ya juga itu karena mungkin kemungkinan anak-anak disabilitas itu tidak memiliki kemampuan yang cukup ya untuk pemahaman diri. Jadi tugas kita adalah menjaga anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak penyandang disabilitas ini supaya aman ya, aman dalam hidupnya ya dari gangguan orang lain ya. Oke. Yang ke-9 adalah program orientasi dan mobilitas. Nah, tujuan dari program orientasi dan mobilitas ini ya sama, yaitu untuk mengembangkan keterampilan orientasi dan mobilitas ya, agar penyandang disabilitas visual ini ya dapat bepergian ya, dapat berjalan dengan aman dan lancar ya. Bagi misalnya penyandang disabilitas fisik ya bisa bisa berjalan juga dengan menggunakan kursi roda, bisa bepergian juga ya. Jadi dengan kemampuan ini akhirnya anak penyandang disabilitas ini juga memiliki kemampuan untuk bersosialisasi ya. Jadi dalam program orientasi mobilitas ini ya yang dilatihkan adalah untuk melatih indera-indera ya, untuk mengembangkan orientasi lingkungan ya di sekitarnya ya. Menggunakan apa? Tentunya menggunakan indera-indera yang masih berfungsi ya, melatih gerak, berpindah tempat ya, berjalan ya, baik itu dengan tongkat, berjalan sendiri ya, atau dengan kursi roda ya, seperti itu ya. Jadi orientasi mobilitas ini sebenarnya bukan hanya untuk penyandang disabilitas mata. Jadi untuk penyandang tunadaksa juga memerlukan keterampilan khusus, yaitu untuk melatih gerak ya, menguasai medan ya, menguasai medan yang akan dijalaninya, bisa berpindah tempat dan lain sebagainya ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah program yang kedua ya, subbab yang kedua adalah persiapan program rehabilitasi. Nah, pada subbab yang kedua ini ada 4 ya, ada 4, yaitu yang pertama pengumpulan data ya, ini sudah kita bahas sedikit ya di video 3.1 ya. Kemudian yang kedua adalah penelaahan dan pengungkapan masalah atau diagnosa rehabilitasi. Kemudian yang 3 adalah penyusunan program rehabilitasi, dan yang keempat adalah pelaksanaan rehabilitasi. Oke, kita jabarkan ya Bunda ini. Oke. Yang pertama adalah pengumpulan data ya. Tadi
Di video sebelumnya sudah kita singgung sedikit ya. Jadi pengumpulan data ini adalah merupakan proses awal dari kegiatan rehabilitasi. Ya, apa tujuannya adalah untuk memperoleh data atau informasi tentang siswa dan lingkungannya ya, lingkungan di keluarga ya, juga lingkungan di sekolah. Gunanya apa? Gunanya adalah nanti sebagai bahan pertimbangan ya, sebagai pertimbangan bagi tim rehabilitasi ya atau provider dalam menyusun program-program ya, dan pelaksanaannya itu program tersebut akan mampu membantu mengembangkan kemampuan anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas ya, di semua jenis kelainan ya, di semua jenis kelainan dan juga di semua jenjang pendidikan. Jadi data yang diperlukan dalam pengumpulan data ini tentunya tentang identitas anak ya, riwayat anak dari sejak dalam kandungan ya hingga masa perkembangan ya, kemudian juga keadaan fisik ya, kesehatan umum, kemampuan kecekatan atau activity of daily living ya, kemudian aspek psikologi ya, kecuali tes IQ ya. Kemudian juga aspek psikiatris ya, dan aspek sosial anak. Kemudian aspek agama, juga budi pekerti, dan aspek keterampilan serta komunikasi. Nah, bagaimana cara mengumpulkan data? Ini penjenengan sudah paham. Nanti sudah pada mata kuliah lainnya yaitu asesmen ya, pasti jenengan sudah memahaminya ya. Jadi caranya bagaimana? Seperti kalau Anda menyusun skripsi itu loh ya. Jadi Anda itu harus observasi dulu ya. Dalam observasi nanti ada interview ya, kemudian dengan angket, dengan tes ya, kemudian juga dengan cara mengadakan pemeriksaan klinis ya. Dengan pemeriksaan klinis tentunya ada ranah medis ya. Oke. Yang kedua adalah penelaahan atau pengungkapan masalah atau diagnosa rehabilitasi. Nah, jadi dalam penelaahan dan pengungkapan masalah ini merupakan kegiatan yang sangat menentukan ya. Kegiatan yang sangat menentukan dalam proses rehabilitasi, yaitu supaya proses rehabilitasi ini memiliki kejelasan. Kejelasan apa? Itu kejelasan kondisi objektif anak penyandang disabilitas ya. Kemudian dari kejelasan yang objektif tersebut ya dapat kita rumuskan sebuah layanan rehabilitasi yang tepat benar. Kemudian setelah aspek data itu ditelaah ya, seperti tersebut di atas tadi ya, data fisik, kesehatan umum, data kecacatan fisik, kesehatan gigi dan sebagainya ya, aspek psikologi, psikiatri ya, aspek sosial, aspek agama, budi pekerti dan aspek keterampilan, pokoknya komprehensif menyeluruh ya. Nah, kemudian mekanisme kegiatan selanjutnya adalah mengecek kelengkapan data ya. Oh, data anak ini udah lengkap. Kalau misalnya belum lengkap ya nanti guru PLB harus segera melengkapinya ya, melengkapi kondisi anak yang belum lengkap ya. Kemudian guru PLB yang jenengan ini melaporkan ya, jadi melaporkan hasil dari pengumpulan data pada siapa? Yaitu kepada provider ya, kepada tim rehabilitasi atau case conference ya. Ya, selanjutnya tim rehabilitasi ini kemudian mendeteksi ulang ya, ya. Pemeriksaan ulang yang lebih teliti, yang lebih detail ya, atau asesmen ya, tentunya di bidang masing-masing ya, di bidang medis, sosial dan keterampilan. Oke. Lebih jelasnya dengan ini menyimak video sebelum ini ya. Oke. Kemudian kita lanjut pada penyusunan program rehabilitasi ya. Jadi dalam penyusunan program rehabilitasi ini atas dasar data ya,
data yang diperoleh tim rehabilitasi dari guru PLB, dari jenengan ini ya. Nah, atas kerjasama dengan guru PLB itu maka akan disusun sebuah program-program rehabilitasi yang tujuannya itu untuk merumuskan alternatif ya, rencana pelayanan rehabilitasi yang sesuai dengan identifikasi masalah ya, juga diagnosa rehabilitasi anak berkebutuhan khusus, juga penyandang disabilitas dan keluarganya ya. Jadi dengan cakupan berbagai masalah tersebut ya, baik itu aspek medis, mental, sosial, psikologi ya, keterampilan, kekaryaan ya. Jadi program rehabilitasi itu akan disusun ya. Setelah disusun lengkap, bagus ya, langkah selanjutnya adalah rencana pelayanan. Oke ya. Nah, oke. Jadi setelah disusun ada rencana pelayanan, selanjutnya adalah pelaksanaan ya, pelaksanaan rehabilitasi ya. Jadi pelaksanaan rehabilitasi ini dibagi 5 ya. Yang pertama adalah pelayanan rehabilitasi medik, ini dibagi menjadi 2, umum dan khusus. Kemudian juga pelaksanaan rehabilitasi sosial psikologi, yang ketiga adalah rehabilitasi keterampilan, yang keempat adalah pembinaan orang tua, dan yang kelima adalah kerjasama instansional. Oke, sekarang kita ke yang pertama ya, pelayanan rehabilitasi medik ya. Ini jenengan mendengarkan sambil mencatat ya. Kalau sambil mencatat nanti jenengan paham, banyak nomor-nomor ini, banyak susubat ya, karena banyak sekali yang akan dibahas dan bunda ringkas ini ya. Nah, jadi pelayanan rehabilitasi medik ini ada 2 kan tadi ya, ada yang umum, ada yang khusus ya. Jadi pelayanan rehabilitasi yang umum itu apa? Yaitu ada 3 ya, preventif, kuratif, dan promotif ya. Jadi bentuk layanan kesehatan umum ini sangat diperlukan ya, keberadaannya di sekolah ya. Tujuannya apa? Untuk memelihara, untuk meningkatkan daya tahan ya, serta kesehatan fisik peserta didik ya, baik itu penyandang disabilitas juga anak-anak lainnya ya. Jadi kalau di sekolah inklusi kan tidak sepenuhnya penyandang disabilitas ya. Jadi ini penting sekali ya. Jadi dengan cara apa? Memberikan perlakuan tertentu untuk mencegah ya timbulnya kecacatan atau kedisabilitasan yang lebih parah. Ini penting sekali. Nah, itu tadi ada 3 yaitu preventif ya, kuratif, dan promotif. Nah, preventif di sini adalah pencegahan penyakit ya. Jadi biasanya kalau di sekolah inklusi itu, kalau di sekolah yang pernah bunda dulu mengajar di playgroup TK maupun di SD itu ya, di situ ada menimbang ya, menimbang siswa tiap bulan ya, mengukur tinggi siswa secara berkala. Ini merupakan sebuah tindakan preventif. Ini merupakan sebuah tindakan pelayanan rehabilitasi ya ini ya. Kemudian mengadakan pencegahan ya. Pencegahan terhadap apa? Gejala penyakit menular ya, dengan cara apa? Meningkatkan kebersihan ya. Kemudian kalau terdapat anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas itu sakit ya, sakit yang menular, maka segera akan dibawa ke dokter, dibawa ke ahlinya, diperiksa, diobati ya, akan memperoleh pengobatan gitu ya. Oke. Kemudian anak tersebut juga diisolasi ya, bukan kita dalam mengucilkan ya, tapi agar penyakit tersebut tidak menular pada anak lainnya ya. Kemudian selanjutnya tindakan preventif ya, yang harus kita lakukan adalah menciptakan lingkungan sekolah ini yang sehat ya. Sehat dari segi apa? Dari segi bangunan sekolah, ruang kelas, halaman, kantin, musola, dan juga WC sekolah ya. Jadi harus memenuhi syarat kesehatan, baik itu siswa, guru, staf, kepala sekolah maupun wali murid. Jadi anak-anak ini harus benar-benar dikondisikan ya, menjaga kebersihan ya. Karena kalau anak itu tidak dikondisikan, jadi makan di dalam kelas
dibuang bungkusnya di dalam ya. Kalau di sekolah ini ketika Bunda jadi GBK di Surabaya, jadi istirahat itu benar-benar istirahat. Jadi anak-anak tidak diperkenankan di dalam kelas ya, tidak diperkenankan. Jadi guru itu waktu istirahat juga nggak istirahat. Jadi memantau, melihat anak-anak gitu ya. Waktu istirahat itu ada guru piket di situ ya. Jadi kelasnya bersih ya. Bahkan ada temannya Bunda itu yang kelasnya itu sangat bersih ya. Itu jadi anak-anak itu diajarkan untuk ini, selain ada petugas kebersihan, juga anak-anak dilatih untuk membersihkan. Jadi lantainya bersih, mengkilat itu. Kalau mau masuk sepatunya dilepas seperti itu ya. Jadi benar-benar anak ini diajarkan kebersihan ya, untuk kesehatan tentunya ya. Jadi juga WC ya, habis ini buang air kecil atau buang air BAB ya, jadi harus disiram seperti itu ya. Jadi juga musolanya itu harus bersih ya. Jadi memang musola itu harus diperuntukkan untuk ibadah, bukan untuk tiduran, bukan untuk bermain, nah seperti itu ya. Kantinnya juga begitu, nah, kantin juga harus bersih, dan makanan yang dijual juga harus bersih, harus tertutup rapi dan dihindarkan. Dan sebaiknya ya tidak menjual makanan yang mengandung apa ya, seperti ciki-ciki seperti itu ya. Jadi makanan yang dijual itu juga makanan yang menyehatkan seperti itu ya. Kemudian jadi kalau di waktu Bunda di Surabaya ya, alhamdulillah di situ selalu diadakan ini, petugas kesehatan tuh datang tiap bulan ya. Jadi untuk tindakan penyakit menular ini, petugas kesehatan itu memberikan vaksinasi ya, mengirim anak yang memerlukan perawatan khusus ini ke pihak yang berwenang, maksudnya ke dokter gitu ya. Kemudian ini alhamdulillah sedikit cerita ya. Dulu Bunda ketika jadi guru pendamping khusus di Kota Surabaya di SDN Inklusi Ketindang 2 ya, alhamdulillah kepala sekolahnya itu memberikan kepercayaan pada Bunda untuk didelegasikan, yaitu untuk dikirim ya untuk menerima pembinaan dari puskesmas ya, puskesmas Ketintang di situ ya, tiap bulan ya. Jadi Bunda dapat ilmu ya, dapat ilmu juga dapat transport ya. Nah setelah Bunda mendapatkan ilmu dari pembinaan tersebut, Bunda transfer ilmu tersebut pada murid-murid Bunda ya. Jadi di situ juga menunjang, sekolahnya menunjang ya, ada ruang UKS-nya bersih, juga ada kotak P3K yang lengkap. Nah di situ pada kelas 3, 4, dan 5 ya, pihak sekolah itu memilih 2 siswa untuk menjadi dokter cilik ya. Dokter cilik ini diberi amanah untuk menjadi dokter. Maksudnya begini ya, saling merangkul teman-temannya untuk menjaga kesehatan. Dan dokter-dokter cilik ini dilengkapi oleh kostum, yaitu baju dokter ya, baju dokter putih itu. Jadi mereka sangat bangga ya. Jadi mereka juga dikirim ke puskesmas untuk apa? Untuk untuk menerima ilmu ya dari bapak dan ibu dokter, juga petugas kesehatan. Nah, karena ini sangat penting ya, di sekolah ini seharusnya ada dokter ciliknya ya. Seharusnya juga ada guru khusus ya, yang didelegasikan, yang dipercaya untuk bersinergi dengan ini apa, dengan puskesmas ya. Karena untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas ini terkadang ini apa, nurutnya itu ya sama guru gitu ya. Ada salah satu contoh kasus ya, anak berkebutuhan khusus ini terkena knalpot ya. Terkena knalpot itu sampai kakinya itu luka ya, luka. Kemudian sampai melebar lukanya, memborok ya, timbul keropeng ya, keropeng itu keropeng
kulit yang itu, tapi di dalamnya itu adalah basah ya, sampai seperti keriting seperti apa lebar gitu ya. Nah, anak tersebut tidak mau diperiksakan oleh orang tuanya ya, tidak mau ya. Jadi jalannya tuh sampai pincang ya. Nah, anak tersebut kalau tidak segera dibawa ke puskesmas ya, kalau tidak segera ditangani akan menambah katakanlah bisa menambah ini kedisabilitasannya ya. Jadi akhirnya jadi borok itu sudah bernanah ya, melebar ya. Kemudian dia dekat dengan guru pendampingnya. Jadi akhirnya dirayu oleh guru pendampingnya, sebenarnya nggak mau awalnya, akhirnya mau dibawa ke puskesmas yang kebetulan dekat ya, berdampingan dengan sekolah tersebut. Nah, akhirnya dokternya itu masih muda dari Banyuwangi, sabar sekali ya. Dikerok itu langsung, dikerok itu kakinya itu dikerok, kropengnya buahnya ya. Nanahnya itu juga banyak gitu ya. Jadi terus diobati. Alhamdulillah dalam kurun waktu tertentu tuh dia sembuh ya, mengering, kemudian bisa berjalan dengan baik. Nah seperti itu ya. Maka itu jenengan kan guru ya, pastinya jenengan ini banyak fan-nya ya, murid-muridnya jenengan ngefan ke jenengan ya. Jadi ini perlu jenengan pahami juga ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah kuratif. Nah, kuratif ini adalah perawatan kesehatan umum, misalnya perawatan kesehatan gigi, perawatan kesehatan jiwa, juga pelayanan khusus. Jadi biasanya anak-anak tingkat SD ini ya sulit sekali untuk gosok gigi gitu ya. Jadi makanya di sana itu ya bagus sekali programnya ya. Di tiap hari Sabtu ya ada jam 9 tuh gosok gigi bersama gitu ya. Diajari oleh gurunya cara gosok gigi itu seperti apa yang benar gitu ya. Cara menuangkan pasta gigi ke sikat itu seperti apa. Hanya 1 biji jagung saja terus diratakan seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Banyak-banyak program yang mungkin ini sudah jenengan laksanakan di sekolah ya. Jadi bentuk pelaksanaan kuratif di sekolah ini misalnya ya, memberikan pertolongan pertama, ada anak berkebutuhan khusus yang mengalami kecelakaan misalnya jatuh ya, kita bersihkan mukanya, kita beri betadine, nah seperti itu ya. Kemudian akhirnya memberikan pengobatan ya, memberikan betadine ya, tapi sebenarnya kita harus ini, kalau misalnya pada tingkatan ringan bisa kita tangani sendiri, tapi kalau sudah pada tingkatan berat ya jangan kita lakukan sendiri ya, karena kita tidak punya pengetahuan yang cukup untuk itu ya. Jadi kita harus merujuk ke dokter. Nah, oke, seperti tadi ya. Kemudian pelayanan kesehatan gigi ya, seperti yang tadi sudah Bunda sampaikan ya, tadi mengadakan praktek gosok gigi ya tiap hari apa terserah dengan ini ya setelah sekolah. Nah kemudian juga memberikan kesehatan jiwa ya, misalnya kesehatan jiwa ini sangat penting. Jadi anak-anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus ini banyak yang luka batin. Di masa kecil banyak yang luka batin. Nah luka batin ini harus sembuh. Kalau nggak sembuh nanti terbawa sampai anak itu dewasa, bahkan sampai menua luka batin itu akan terbawa ya. Jadi harus sembuh jiwanya ya. Kadang anak disabilitas ini kan banyak dibully ya kan ya. Kenapa? Itu sebenarnya bukan sepenuhnya pembuli yang salah ya, tapi bagaimana anak disabilitas ini kita rehabilitasi dan kita kuatkan mentalnya untuk memiliki eksistensi ya. Itu memiliki potensi yang ini loh, yang perlu dikembangkan, juga perlu ditunjukkan pada dunia ya. Bagaimana mungkin orang lain mengetahui kapasitas kita kalau kita tidak menunjukkan diri ya. Jadi ini kesehatan jiwa ini sangat penting ya, sangat penting ini ya. Jadi banyak sekali anak-anak penyandang disabilitas ini yang mohon maaf ya, dalam tanda kutip ini sakit ya, jiwanya ini sakit ya.
Jadi harus disembuhkan ya. Karena terlalu banyak bulian itu harus ada rasa dari dalam diri itu untuk kesembuhan ya. Untuk kesembuhannya yang terpenting adalah dari dalam diri dulu ya. Kemudian juga pihak yang terkait misalnya psikolog dan psikiater ya. Jadi harus kita seorang guru ya PLB harus memberikan motivasi pada anak berkebutuhan khusus ya. Jangan sebaliknya malahan menurunkan harga diri anak, apalagi menurunkan harga diri anak di depan teman-temannya ya, jangan ya. Kemudian kita ini harus memberikan perhatian khusus ya, memberikan perhatian khusus anak-anak tertentu ya, yang misalnya anak yang ini yang memiliki keterbatasan dalam ini psikologi misalnya ya, ini upaya untuk membantu mereka itu sembuh gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah promotif. Nah, promotif ini adalah meningkatkan kondisi tubuh. Ya, jadi pelaksanaan rehabilitasi secara promotif ini misalnya ya dengan memberikan makanan ekstra pada siswa ya, yang memerlukan berdasarkan rekomendasi dokter ya. Biasanya juga di TK inklusi dulu waktu Bunda jadi guru playgroup, TK juga SD itu biasanya ada ini loh, ada program jadwal makan sehat ya. Kalau yang di playgroup sama di TK itu biasanya yang menyediakan makanan sehat itu pihak sekolah. Tapi kalau di sekolah inklusi di Surabaya ya, jadi anak-anak sendiri ini membawa bekal dari rumah. Ya, tidak jajan ya, tidak jajan, tapi membawa bekal makanan dan kemudian dimakan bersama. Itu bagus sekali ya gitu ya. Nah, tentunya ada 4 sehat 5 sempurna. Oke. Nah, sekarang menginjak pada layanan rehabilitasi khusus. Nah, kalau tadi rehabilitasi umum, sekarang rehabilitasi khusus. Nah, rehabilitasi khusus ini ya tentunya juga disesuaikan dengan kebutuhan anak. Misal, anak yang memiliki hambatan dalam kelainan mata ya. Bagi anak yang memiliki sisa fungsi penglihatan atau sisa fungsi penglihatan, yaitu kemampuan melihat atau biasa kita sebut dengan low vision ya. Jadi ini diberikan rehabilitasi ya, namanya rehabilitasi visus, yaitu bantuan penyediaan kacamata ya, atau transplantasi kornea. Ini ranahnya kedokteran ya, serta operasi pada penderita anak disabilitas yang menderita katarak ya, ini juga ranahnya dokter ya. Jadi kemudian bagi anak berkebutuhan khusus yang mengalami buta total ini juga memerlukan rehabilitasi, namanya rehabilitasi estetis, yaitu berupa menggunakan mata palsu atau protese ya. Jadi dan bagi anak yang juling ya, misalnya ini memerlukan rehabilitasi estetis ya, itu berupa operasi strabismus untuk memperbaiki gerak yang statis dan kurang serasi. Oke. Kemudian yang kedua, anak yang mengalami kelainan pendengaran misalnya ya. Jadi layanan rehabilitasi medis bagi anak yang mengalami kelainan pendengaran ini yaitu berupa bantuan penggunaan alat bantu dengar ya, dan speech therapy ya. Kemudian juga bagi anak tertentu kadang juga harus memerlukan operasi, misalnya koklear, implantasi, operasi tulang pendengaran, juga terapi bicara dan bahasa. Oke ya. Kemudian yang ketiga misalnya anak dengan ini kategori tunagreta ya. Jadi layanan rehabilitasi yang diberikan itu yaitu pada umumnya ini anak-anak yang tunagreta ini juga mengalami hambatan dalam bahasa ya. Jadi rehabilitasi yang dilakukan adalah terapi komunikasi atau speech therapy ya. Nah, bagaimana dengan anak tunadaksa? Jadi anak tunadaksa ini juga
diberikan layanan rehabilitasi, ya, rehabilitasi medis ya bagi anak tunadaksa. Misalnya apa? Misalnya fisioterapi, okupasional terapi, ortotik dan prostetik ya. Kemudian operasi ortopedi, latihan activity daily of living ya, ADL ya, dan terapi bicara dan bahasa atau speech therapy ya. Jadi hampir sama ya. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bagaimana dengan anak tunalaras ya? Anak tunalaras atau sekarang ini lagi ngetrennya disebut sebagai anak ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder ya. Ini kadang anak tunalaras juga anak yang schizophrenia, ini kan ada ya yang schizophrenia itu. Nah, ini layanan rehabilitasi medisnya ini dengan penyembuhan ya, penyembuhan kejiwaan dan neurologis, yaitu dengan hubungannya nanti psikolog dan psikiater ya. Nah, jadi mahasiswa masih tetap semangat ya. Kita sekarang berlanjut pada pelaksanaan rehabilitasi sosial psikologi ya. Jadi pelaksanaan rehabilitasi sosial psikologi ini adalah sebuah proses rehabilitasi yang berusaha menghilangkan atau mengurangi ya, mereduksi atau meminimalisir ya kemungkinan dampak negatif dari kelainan ya. Jadi terhadap mental anak. Jadi anak ini dilatih memiliki mental yang tangguh, yang kuat ya, untuk mempersiapkan anak berkebutuhan khusus ini atau penyandang disabilitas ini agar mereka siap ya, siap melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat, dalam kehidupan ini secara optimal. Oke. Sekarang berlanjut ke pelaksanaan rehabilitasi keterampilan ya. Jadi adapun tujuan dari pelaksanaan rehabilitasi keterampilan ini adalah sama, itu menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan apa? Mengembangkan pengetahuan ya, juga keterampilan ya. Sama tujuannya ini untuk memberikan anak mental yang tangguh, kesiapan dasar dan keterampilan tertentu. Setelah anak memiliki keterampilan tertentu, maka anak ini akan bisa eksis ya, akan bisa memenuhi kebutuhannya ya, kebutuhan diri sendiri juga keluarga ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan rehabilitasi, yaitu berupa pembinaan orang tua. Nah, tadi Bunda sudah disebutkan di video-video awal ya, bahwa orang tua ini bisa merupakan sumber bantuan bagi tim provider ya, rehabilitasi ya, tim rehabilitasi. Tapi juga orang tua ini bisa juga menjadi batu sandungan ya. Jadi maka dari itu orang tua di sini, orang tua anak berkebutuhan khusus juga orang tua anak penyandang disabilitas ini harus dirangkul dengan cara pembinaan ya. Jadi pembinaan pada orang tua ini merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan ya, dalam layanan rehabilitasi ya. Karena apa? Karena orang tua ini memiliki tanggung jawab ya, tanggung jawab pada masa depan anaknya ya. Jadi orang tua tidak boleh pasrah bongkokan pada pihak sekolah, jadi harus bersinergi ya. Jadi selain itu ya, selain tujuan tadi ya, kenapa kita kok melakukan pembinaan pada orang tua? Karena ya, kegiatan rehabilitasi ini banyak kegiatan rehabilitasi yang sebenarnya ini mampu dilaksanakan orang tua dalam pelaksanaannya di rumah ya. Misalnya apa? Pembinaan yang kita lakukan seperti apa? Misalnya kita memberikan wawasan ya, memberikan wawasan kedudukan, fungsi satu sekolah. Jadi ada
kita berikan wawasan, kewajiban sekolah seperti ini ya, hak sekolah seperti ini, kewajiban orang tua seperti ini, hak orang tua seperti ini ya. Jadi sama-sama kita ini saling bersinergi. Kemudian penjelasan tentang rehabilitasi ya pada orang tua pada waktu pembinaan itu dari berbagai aspek ya, kita berikan wawasan dari berbagai aspek ya. Dan kita memberikan ruang dan waktu pada orang tua ini untuk berkonsultasi ya. Biasanya di sekolah inklusi ini, kalau di sekolah inklusi Surabaya ini bekerja sama dengan UNAIR ya. Di situ orang tua bisa berkonsultasi, anak juga bisa tes ya, di situ tes IQ dengan gratis ya. Mungkin kerjasama Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan pihak UNAIR ya. Jadi anak-anak itu yang tes IQ juga tes semacam tes psikologi itu tidak dipungut biaya ya. Kemudian orang tua ini ketika dalam pembinaan, orang tua ini juga diberikan kesempatan untuk berkonsultasi ya. Dan kita berikan wawasan tentang pendidikan ya, juga tentang asrama, kesehatan, aspek rehabilitasi anaknya, juga aspek administrasi ini yang tak kalah penting ya. Jadi orang tua tidak diperkenankan hanya pasrah bongkar pada pihak sekolah. Oke. Yang kelima adalah pelaksanaan rehabilitasi, yaitu berupa kerjasama instansional ya. Jadi kerjasama instansional ini dimaksudkan untuk memperoleh dukungan ya dan bantuan melalui kerjasama instansional ini ya, sehingga memperlancar dan menuntaskan program rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak sekolah ya. Jadi tujuan kerjasama ini adalah untuk menyebarluaskan informasi tentang penanganan penyandang disabilitas ya, secara tepat, terpadu ya, optimal ya, dan dari berbagai aspek yang telah Bunda jelaskan ya. Jadi dari berbagai kemampuan dan keahlian atas dasar pengertian dan tanggung jawab bersama ya. Jadi dengan kerjasama dengan instansi yang terkait ini, maka anak berkebutuhan khusus ini memiliki kesempatan ya, kesempatan untuk bekerja sesuai dengan kompetensinya ya. Karena anak penyandang disabilitas terutama tunagrahita ini banyak sekali setelah lulus dia itu tidak mendapat lapangan pekerjaan ya. Jadi maka tanggung jawab kita semua ya untuk memberikan mereka anak berkebutuhan khusus ini kesempatan yang sama ya. Jadi mereka itu bisa berdaya guna asalkan kita memberikan kesempatan yang sama ya. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, guru, juga anggota masyarakat, pemimpin instansi, pemimpin perusahaan ya, untuk merangkul anak berkebutuhan khusus ini atau anak penyandang disabilitas ini supaya hidup mandiri dan layak dan dapat diperhitungkan, layak diperhitungkan ya, dengan memberikan kepercayaan dan kesempatan pada mereka. Oke, adik-adik mahasiswa yang Bunda rindukan ya, cukup sekian dari Bunda ya. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat ya, tetap semangat ya. Semoga Anda selalu sehat ya, selalu bahagia, sehat dan sukses. Oke. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.